kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem pesisir serta pulau-pulau kecil secara terintegrasi untuk kesejahteraan rakyat, mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dan saya akan menjelaskan tujuan dan ruang lingkup PP3K. Tujuan PP3K nomor 27 tahun 2007 yaitu melindungi, konservasi dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Yang kedua itu menciptakan keharmonisan antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir. Ruang lingkup PP3K mencakup daerah pengalihan antara darat dan laut, yaitu daerah darat itu wilayah administrasi kecamatan berbatasan dengan garis pantai. Daerah laut itu 12 mil laut garis pantai. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Undang-Undang PWP3K ada beberapa konsep penting yang wajib kita pahami. Yang pertama adalah pengelolaan terpadu, yaitu pengaturan wilayah pesisir secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Yang kedua ada RZWP3K, yaitu rencana zonasi laut 0 sampai 12 mil yang menentukan area konservasi, para wisata, pelabuhan, perikanan, hingga budidaya. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan perlindungan ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, dan pulau-pulau kecil yang rentan rusak. Masyarakat pesisir juga punya hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan. Dan yang terakhir, semua pemanfaatan ruang laut wajib mengikuti zonasi atau izin. Jadi, inti dari Undang-Undang PWP3K adalah pesisir, menjaga pesisir agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, kami berdua akan menjelaskan 3 poin. Poin pertama, zonasi pesisir RZWP3K. RZWP3K adalah rencana tata ruang laut dari RT RW, namun khusus untuk wilayah laut dari garis pantai sampai 12 mil laut dan pulau-pulau kecil. Tujuannya adalah membagi-bagi laut ke dalam zona tertentu agar tidak terjadi konflik antar pengguna. Poin yang kedua itu pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dalam hukum Indonesia, pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi. Karena ukuran yang terbatas, ekosistem pulau kecil sangat rentang dan tidak memiliki daya dukung air tawar yang besar. Adapun poin yang ketiga itu perlindungan ekosistem. Ada 3 ekosistem yang perlu dilindungi, yaitu yang pertama mangrove, yang kedua padang lamun, dan yang ketiga terumbu karang. Penetapan zonasi pesisir, yaitu rencana zonasi untuk pemanfaatan ruang pesisir. Contohnya di Kepulauan Sepen-Mondar, Sulawesi Selatan, yang telah ditetapkan zona konservasi, zona perikanan, dan zona pariwisata untuk menjaga ekosistem dan mengurangi ruang konflik. Nah, selain zonasi, undang-undang ini juga mengatur pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Contoh implementasinya ada di Pulau Nyanggas dan Pulau Lipat, di mana di pulau tersebut pemerintah membangun pos dan angkatan laut, dermaga, dan melakukan konservasi untuk menjaga batas negara serta mendukung masyarakat lokal. Melalui pengaturan zonasi dan pengelolaan pulau tersebut, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan wisata pesisir serta memperkuat kedaulatan negara. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang PWP3K menghadapi 3 tantangan besar. Pertama, konflik ruang, yaitu ketika berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, industri, dan konservasi pemanfaatan area yang sama menimbulkan tumpang tindih kepentingan. Tantangan kedua adalah kerusakan pesisir seperti abrasi, pencemaran, dan rusaknya ekosistem mangrove, terumbu karang, serta padang lamun akibat aktivitas yang tidak sesuai daya dukung lingkungan. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan utama sengketa perizinan akibat izin lama tidak sesuai dengan zonasi baru dan tumpang tindih kewenangan pusat daerah. Kurangnya transparansi memicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Konflik ruang, kerusakan pesisir, dan sengketa perizinan merupakan implementasi Undang-Undang PWP3K masih lemah. Solusi penting yaitu perjelas zonasi, perkuat pengawasan, dan libatkan masyarakat pesisir. Ada 4 hal yang harus diperbaiki dalam kebijakan. Yang pertama, perketat penegakan hukum, perketat patroli, laporan, dan sanksi untuk mencegah terjadinya aktivitas ilegal di wilayah pesisir. Yang kedua, transparansi perizinan, memudahkan akses dan keterbukaan perizinan untuk mengurangi terjadinya konflik. Dan yang ketiga, perlindungan ekosistem kritis seperti mangrove, terumbu karang, serta padang lamun. Ketiganya harus menjadi prioritas konservasi. Dan yang kelima, pengelolaan pulau-pulau luar terkecil. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan serta pemanfaatan berkelanjutan di pulau-pulau kecil tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bye-bye bisa lah bisa. Kasih hai-hai orang baru. Lapas hati cepat baru. Buka hati yang baru. Undang P3A, undang-undang ini mama. kan 3 poin penting. Bukan poin penting. Jangan bergerak. Serta pemanfaatan sumber. Aku yang ketiga.